Salam Marketing Indonesia, selamat pagi. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu di luar sana ya. Di sini pagi ini kita jawab pertanyaan teman kita. Dia misalkan, ini saya hanya memisahkan atau saya hanya menyimpulkan pertanyaan dia ya. Dia punya indukan jantan yang bagus, tapi giring keketnya susah. Dan dia punya kesimpulan, apakah ini bagus untuk dibreeding? Dan seandainya indukan jantan ini dibreeding atau diternak, apakah nanti yang ditakutkan kawan kita ini ya, apakah nanti anak keturunannya akan memiliki sifat si jantan? Sifat yang mana? Sifat yang bakalan susah giring keket kepada si betinanya. Nah, di sini bukan teman-teman di luar sana, saya pernah ngalamin satu ekor burung masalah seperti ini. Saya perlu PR kurang lebih 2 tahun. Jangan nggak percaya ya. 2 tahun saya proses untuk memulihkan merpati seperti ini. Tapi kalau saya bilang ini jodoh-jodohan deh. Tapi yang kita bahas sekarang ini bukan cara proses memulihkannya dulu deh. Yang kita bahas kali ini, apakah bisa dibreeding merpati jantan yang memang nggak bisa keket dengan betina manapun, dan ketakutannya ke anak keturunan berikutnya nanti susah juga keketnya. Di sini kita sharing pengalaman yang pernah saya alamin untuk teman-teman. Semoga memang nanti sudah bisa jadi referensi untuk teman-teman di luar sana. Salam merpati lovers, selamat pagi. Terima kasih banyak yang sudah subscribe, like, dan komennya. Terima kasih banyak untuk komentar positif. Terima kasih banyak untuk yang sudah komentar. Dan terima kasih banyak untuk yang sudah bantu jawab di kolom komentar. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya tanpa terkecuali, amin. Semoga jodoh nanti kita bisa ketemu, ngobrol bareng. Lanjut deh ya. Sesuai opening awal, teman kita punya merpati jantan yang nggak bagus keketnya dengan betina manapun. Apakah boleh dibreeding? Apakah takut nanti anak keturunannya bakalan mengikuti sifat induk jantannya yang susah untuk dijodohkan atau susah keket dengan betina manapun? Kecepatan nggak sih? Lanjut dah ya, yang penting fokus. Dengan pertanyaan seperti itu, untuk kali ini saya jawab. Yang pertama, itu positif, anak keturunannya bakal memiliki sifat jantannya sebagian. Sifat jantan yang mana? Sifat jantan yang bakalan susah untuk giring keket saat dijodohkan dengan betina manapun. Itu pasti. Kalau memang, ini ada pengecualian, kalau memang indukan jantan tersebut memang begitu karakter dari indukan awal dia dulu. Kalau memang indukan jantan yang begini, hasil dari indukan hasil dari indukan yang dulu memang menurunkan karakter seperti ini, yang susah dijodohkan dengan betina manapun, susah keket, susah giring keket, itu bakalan turun ke anak keturunannya kalau kita breeding si jantan tersebut. Itu pasti. Walaupun memang nggak 100% semua anaknya bakal nurunin sifat indukan jantan, nggak. Itu kan tergantung resesif atau enggaknya indukan betinanya ya. Dominan atau resesif terhadap indukan betina juga itu harus dipahami. Nah, di sini kita lanjut ke pembahasan fokus ya, ke pembahasan awal kita pagi ini. Nah, di sini kalau memang mau diternak, saran saya sih jangan pernah dibreeding indukan jantan yang seperti ini. Walaupun indukan jantan ini bagus, karakternya bagus, keturunannya bagus, misalkan terahnya jelas, apalagi sekarang semua orang udah punya terah lah ya. Tapi, ada tapinya, kalau memang masih penasaran, silakan dibreeding, nggak apa-apa. Tapi jangan terlalu banyak ngabisin jagung. Kecuali kita misalkan breeding, ambil 5 teloran. Kalau dari 3 atau 4 teloran bagus, ya oke lah, kita lanjut breedingnya gitu loh. Kalau cuma 1 yang gagal, ya itu udah cukup lumayan kalau saya bilang. 3 hasil aja udah cukup lumayan. Gitu maksud saya. Tetapi ada pengecualian yang kedua, atau ada opsi yang kedua. Terkadang kita, entah itu kita milih burung, entah itu burung datang, entah kita beli player, itu dalam keadaan stres. Itu ada ya.
Biasanya jantan player yang stres ini memang banyak masalahnya, banyak tingkahnya. Terkadang yaitu kita jodohkan dengan betina warna apapun, dia nggak bisa keket. Dia kawin jodoh, tetapi nggak mau keket. Atau kalaupun keket, dia kinerjanya jelek banget. Nah, kalau dengan ketemu jantan yang seperti ini, yang posisinya stres, karena stres makanya dia nggak mau keket dengan betina manapun, walaupun kita jodohkan, ataupun kita kembalikanlah dengan betina awal warnanya, dia tetap udah nggak mau balik lagi sangkan keketnya. Itu masih bisa nggak sih kalau kita breeding? Apa yang ditakutkan ke anak keturunannya bakalan turun ke sifat jantan tersebut? Ini jawabannya yaitu boleh. Nah, jadi kalau memang si indukan jantan ini karena stres penyebabnya, terus dia bagus, keturunannya bagus, karakternya bagus, terahnya juga bagus, ya sudahlah, kita frustasi misalkan ya, ngejodohinnya gonta-ganti jodoh, kita frustasi, ya udah kita ambil anaknya aja deh. Boleh nggak? Boleh. Nggak usah takut nanti anak keturunannya bakalan susah dijodohin, bakalan susah keket nanti ketemu betina manapun. Jangan takut. Kalau memang penyebabnya si jantannya stres, diambil anaknya, itu nggak masalah. Anaknya nggak bakalan nurunin sifat karakter yang memang susah dijodohkan ke terhadap betina manapun. Karena apa? Karena si indukan jantan hanya stres. Cuman stresnya biasanya memang udah tingkat tinggi kayak gitu. Betina manapun dijodohkan, dia nggak akan mau keket. Itulah kenapa saya pernah ngalamin 2 tahun. 2 tahun jantan yang begitu masih saya rawat. Curhat dikit. 2 tahun pernah saya rawat. Awal beberapa bulan saya udah frustasi. Saya kepar, saya umbar, ya terserah dia milih jodoh yang mana. Setelah udah milih jodoh, saya biarin. Saya kira bakalan keket. Setahun kemudian saya kira bakalan keket. Nggak mau keket. Karena jantannya bagus, ya saya pertahankan aja. Di breeding juga nggak saya breeding sama sekali malah. Duduk telur, cabut telur, duduk telur, cabut telur, gitu aja, rawatan kayak biasa aja. Rawatan player tapi bukan player, nggak dimainin jadi player, nggak. Tapi memang apa ya, kalau kita bilang Allahu alam ya, kita ngerawatnya memang bener-bener gitu, nggak main-main ngerawat dia, kita pukul rata semuanya, rawatannya sama. Lewat dari 2 tahun itu, sekitar lewat 2 tahun 1 bulan lah ya, itu dadakan jantannya itu pulih, bisa keket bener-bener, sangkan keket, giring keket bener. Nah, di situ saya juga kaget, saya nggak ngerti perawatan apa yang saya lakukan, karena rawatannya biasa aja, sama kayak rawatan awal. Mungkin kalau saya simpulkan konsisten lah ya, kalau kita sabar. Cuman jarang lah ada yang mau bertahan dalam kondisi jantan yang stres seperti itu. Perawatan 2 tahun lebih bisa sampai pulih awal itu susah. Berhubung saya memang memang seneng bagian perawatan merpati dari dulu, jadi ya memang memahami sambil dijalani aja. Itu curhat dikit lah ya. Nah, itu cuma sekedar curhat. Jadi untuk teman kita ini, kesimpulannya, kalau memang indukan jantannya ini memang dari keturunannya memang susah kiring keket terhadap betina manapun, kalau mau di breeding, kalau saya bilang jangan di breeding. Tapi kalau memang penasaran, silahkan, nggak apa-apa. Tetapi kalau memang si jantan yang bakalan kita breeding ini memang dia memiliki masalah karena nggak bisa dijodohkan dengan betina manapun, atau nggak bisa giring keket dengan betina manapun, karena kondisinya stres, itu boleh, itu bisa di breeding. Nggak akan pengaruh ke anak keturunannya nanti. Jadi anak keturunannya bakalan tetap normal saat dijodohkan dengan betina manapun, apalagi dengan betina yang dia suka, pasti tetap keket. Nah, kalau teman-teman sudah paham, terima kasih banyak atas pemahamannya. Tetapi kalau masih kurang paham, tenang aja. Kolom komentar nggak ada batasan. Tetap lanjut di kolom komentar, jangan nyerah. Tetap saya kulik nanti di kolom komentar. Saya ada waktu, saya jawab tetap ya. Saya rasa terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Selamat pagi, salam merpati lovers Indonesia.